masalah pendidikan kita, Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak nggak perlu bayar buzzer, pasti banyak yang mendukung Bapak. Pak, kalau semua permasalahan dasar itu nggak selesai, yang Bapak ajarkan tentang AI cuma jadi angan-angan kosong untuk murid dan guru yang masih terjebak dalam ketidakadilan dan ketertinggalan. Pak Gibran, sekarang waktunya untuk Bapak berani melihat dan mengakui pendidikan kita punya PR yang jauh lebih besar dan mendesak ketimbang AI. Coba Bapak kunjungi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya. Nanti Bapak akan paham. Seperti yang dikatakan wanita tadi, Gibran memang sangat minim literasi. Hal ini dia ungkapkan sendiri dalam wawancaranya bersama Najwa Shihab, bahwa tidak ada budaya membaca di keluarganya. Kembali ke topik, Mas Gibran, di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Susah. Tadi katanya mau bahas baca. Kalau nggak nanya kawinan lagi nih. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini apa? Komik, itu jelas lah. Terus, komik apa? Kopingho. Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus apa? Kalau artikel ya paling artikel ringan lah. Tapi di website ya. Terus seperti saya juga sering download e-book. Jadi kalau pakai e-book kan praktis ya. Kalau naik pesawat atau apa, jadi nggak usah repot bawa buku. Ya tapi yang saya baca buku-buku ringan sih, nggak pernah yang berat-berat. Komik, buku-buku ringan gitu ya, Ya, buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini apa? Ya semacam ini apa? Kalimat-kalimat motivasi tapi. Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? Berat itu berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil ya. Ukurannya setengahnya ini, jadi satu halaman satu kalimat motivasi. Jadi kalau saya bacanya random. Ya. Kalau buku kecil biasanya buku zikir sih yang saya tahu. Ini jadi buku-buku motivasi gitu. Iya, itu bukunya saya sumbangin di Pojok Baca Solo. Oh, yang di sini juga ada nggak? Bawa nggak? Punya Buku habis. favorit Gibran gitu. Harusnya ada di tanda tangan cap bibir. Oh malah nggak mau ya? Maaf ya Mas, malah nggak mau kalau dicap bibirmu. Gitu. Apalagi Pak? Ya, nggak, ingin tahu karena kan apa namanya, kalau saya suka membacanya karena orang tua. Jadi bapak dan ibu saya dulu apa namanya di rumah tuh selalu penuh dengan buku, keluar rumah pun nyari buku gitu. Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak gitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. Atau Ya, itu contoh yang salah. Kalau sekarang bikin video YouTube gitu ya? Iya. Hai Dedek Kaisang, biasanya Dedek Kaisang suka nonton. Iya, makanya Mbak Najwa carikan solusi lah biar teman-teman di sini pada senang baca buku. Boleh tidak saya bertanya dulu kepada anak-anak muda yang ada di sini? Ada yang tahu greenflation nggak? Ada yang ngerti SGIE nggak? Yang ngerti saya kasih jaket saya. Ada yang mau jawab nggak? Greenflation itu apa? Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak ngerti konsep itu, sehingga dibilang lo kok jawabannya lain. Lo jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini nggak bisa dilanjutkan debat kayak gini karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Makanya saya bilang ini receh kalau gitu pertanyaan baliknya. Tetapi saya bisa bayangkan misalnya Gibran lagi ketagihan istilah atau
kan lagi kerasukan istilah tuh. Saya belum sampai di situ tuh, karena itu akan ada ukurannya nanti. Di mana inflasi itu terjadi nanti saya terangin berikutnya. Jadi ketagihan ini dari diskusi pertama, jangan kita seolah-olah kayak Gibran ya, Gibran bisa dengan gampang bilang Veronica atau apa segala macam. Tapi kan kita bisa pahami tadi betul tadi si Torus itu menganggap bahwa jangan-jangan karena dipaksa untuk menghafal maka keluarnya cepat tuh. Kan kita bisa bayangkan kan. Tetapi kemudian gelisah ketika dibongkar isunya itu, ya kok berantakan ya konsep tentang greenflation. Apa intinya? Orang bicara tentang ecological footprint, itu lebih tegas tuh. Berapa banyak footprint yang Anda tinggalkan ketika Anda pindah dari energi fosil ke energi hijau? Berapa banyak? Jangan-jangan footprint ekologinya lebih banyak rusaknya daripada hilirisasi itu. Itu lebih masuk akal daripada pakai bahasa-bahasa yang sangat teknis. Yang dalam logika namanya pedantic, sok pamer tapi nggak ngerti tuh. Itu pedantik gitu, itu yang jadi masalah kita tuh. Orang kaget tiba-tiba Gibran kok bisa ngerti semua ya. Kalau Anda penyuka binatang, ada anjing namanya pitbull, pendek kecil, ekornya dipotong, tapi sangat galak itu. Kenapa begitu? Pitbull ini blasteran antara bulldog Amerika dengan terrier Inggris dan beberapa breeding lain di kepalanya. Ini pitbull, otaknya kecil, tempurungnya, tapi dipaksa dimasukkan segala macam gen yang bisa membuat dia penuh amarah tuh, sebagai fighter. Jadi dia direkayasa si pitbull ini, sehingga dia gelisah terus tuh. Karena itu Anda lihat pitbull, ekornya dipotong. Karena ekornya itu gini-gini terus, dia senggol semua besi itu, sakit terus, berdarah terus. Nah, kita bisa bayangkan, makhluk yang dipaksa itu dia akan gelisah. Dia tidak pernah stabil gitu. Saya mau terangkan itu sebagai soal biologi ya, bukan soal macam-macam itu. Enggak, ini ada soal Gibran di situ. Saya mau terangkan bahwa kebanyakan politisi juga menghafal. Karena itu waktu debat itu lancar. Begitu ketemu dengan BEM, dari putbil jadi kucing got. Jadi sekali lagi kita mau ulangi sebetulnya. Masih ada debat ketiga dengan Pak. Kita mau lihat apakah itu duel paradigma atau sekedar multiple choice lagi. Itu kita mau pamer itu kan. Dan kita malu, orang jurnalis asing itu saya ketemu berhenti di Doha, datang wartawan Australia tanya, kok begitu ya di Indonesia tuh berdebatnya kan. Ngeledek aja jadinya kan. Karena bagi mereka, loh ini debat apa? Debat itu harus ideologis. Nikel itu nikel yang sosialistis atau nikel yang kapitalis kan. Gampang itu kan. Jadi bukan debat istilah technicalities itu. Ini saya kira supaya kita fair mengatakan bahwa ada bagian-bagian di dalam diri manusia Indonesia yang akhirnya dieksploitasi oleh keangkuhan, kerasukan, pamer secara intelektual, tapi miskin dalam metodologi itu. Berupaya untuk menerangkan bahwa saya paham-paham ini, tetapi dia nggak ngerti bahwa isu ekonomi itu selalu mesti ditempatkan dalam duel. Anda mau jadi negara sosialistis atau... Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Ya, kita senang ya ketika kita mendengarkan sebuah cuplikan-cuplikan video seperti ini, apalagi kalau berbicara anak muda yang memang sekarang menjabat sebagai wakil presiden yang mewakili golongan anak muda ataupun generasi Gen Z ataupun milenial. Pada dasarnya kalau kita melihat seorang Gibran ya, secara umur memang masih belum pantas dan belum layak. Tidak bisa dipungkiri jam terbang itu akan menentukan kualitas seseorang, dan apa yang pernah ia lakukan itu menjadi sebuah pengalaman-pengalaman yang mengubah pola pikirnya untuk mengerjakan segala sesuatu ke depannya. Kalau dilihat dari sisi politik seorang Gibran, beliau baru masuk beberapa tahun dan berkecimpung di dunia politik dan juga di pemerintahan cuma 2 tahun menjadi seorang wali kota di Solo. Artinya pengalaman yang sangat minim seperti itu membuat kita khawatir akan masa depan negara ini. Ya, memang tidak begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil alih oleh seorang wakil presiden, namun itu akan mempengaruhi 40% ya dalam keputusan-keputusan Prabowo Subianto. Jadi saya ingat apa kata Ahok. Ahok pernah mengatakan bahwa dia tidak setuju dalam kemenangan Gibran. Dia bukan meremehkan anak muda ataupun tidak
mendukung seorang Gibran, namun karena pengalaman yang begitu minim dan masih banyak orang-orang yang mumpuni untuk duduk di sana, ya sabar aja harusnya. Gibran harusnya sabar aja, maka masyarakat ya tanpa Gibran mengajukan dirinya itu dipastikan bahwasannya dari masyarakat akan merekomendasikan Gibran kalau dia mengikuti prosedural. Namun karena Gibran di kala itu masih terburu-buru dan tidak sabar, sehingga hasilnya tidak baik dan kurang tepat. Sehingga Ahok mengatakan bahwasanya negara ini bukan hanya untuk dicoba-coba dalam memimpin. Ya, buktinya kalau kita melihat ketika Gibran pidato itu ya pidatonya yang viral yaitu para ibu-ibu, yang artinya dalam menguasai kosakata yang kurang elok dan kurang etis, ya kurang tepat. Harusnya Gibran lebih mengerti lah akan hal itu, sehingga itu menjadi bahan obrolan, bahan gosip di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran itu bukan sesuatu hal yang baik ataupun yang perlu dicontoh begitu ya. Ya, disampaikan di sini ya, Gibran itu harusnya menjadi seorang gubernur dulu, baru bisa menjadi wakil presiden ataupun menjadi presiden. Tetapi mungkin saja dia memanfaatkan orang dalam yang begitu kuat. Ya, ada pamannya di MK, ada bapaknya di kala itu menjadi seorang presiden. Namun ketidak netralnya seorang presiden di kala itu sangat terlihat secara terang benderang. Ya, tidak ada yang namanya memilah-milah hal itu. Bagi Jokowi, dia akan menyelesaikan masa jabatannya sehingga ia menggolkan anaknya Gibran. Dan kita udah tahu hasilnya seperti apa sekarang. Kalau kita mau maju negara kita ke depan, saya tahu bahwasanya di 2045 negara kita menjadi negara emas. Tentunya itu dipersiapkan dari tahun-tahun sekarang. Dan keputusan di tangan Prabowo, bagaimana Prabowo selalu waspada dan berhati-hati dalam memimpin negara ini. Karena kita tidak tahu gimmick-gimmick yang dibangun itu sangat mempengaruhi simpatisan kita terhadap mereka-mereka yang memang menjadi mafia. Baik itu mafia koruptor, mafia migas, mafia tanah, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Ya, terlepas dari semuanya itu, Gibran ya, mungkin dia mempunyai cita-cita ke depannya. Ya, kita harusnya udah tahu dan lebih mengerti. Mereka mempunyai cita-cita di 2029 ini. Mungkin saja beliau didukung oleh seorang mantan presiden ataupun Mulyono untuk menjadi seorang calon presiden di 2029. Namun saya yakin bahwasanya masyarakat sangat paham akan hal itu. Siapa yang layak, siapa yang cocok, dan siapa yang tepat untuk memimpin di masa itu. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Terima kasih. NKRI harga mati.